maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ini dalam rangka untuk memenuhi tugas saya kemarin juga di BPDPK yang harus membuat video praktik baik implementasi 7 jurus BK. Jadi kemarin selama materi di BPDPK Karanganyar ini kami mendapat materi 7 jurus BK. Yang pertama adalah kenali potensi, kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, dan 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, ketujuh adalah menata situasi. Nah, kemarin ini kami mendapatkan tugas minggu pertama itu untuk menerapkan jurus-jurus BK. Itu 2 jurus ya, untuk memilih mana yang paling dikuasai. Dan untuk minggu pertama kemarin saya menerapkan jurus kenali potensi. Dan ini adalah alasan saya adalah agar peserta didik mampu memahami kelebihan, kelemahan, minat dan gaya belajar serta rencana karir mereka ke depannya. Terus potensi yang dikenali dengan baik juga membantu siswa menetapkan tujuan belajar dan karir secara realistis. Dan yang ketiga adalah mengenali potensi diri, siswa akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk berkembang. Untuk jurus yang kedua adalah kelola emosi. Kenapa? Karena memang banyak siswa SMP berada pada masa perubahan emosi yang belum stabil ya. Sehingga perlu belajar mengenali dan mengelola emosi dengan sehat dan lebih positif. Dan dengan menguasai jurus ini juga siswa mampu mengendalikan diri, berempati, berinteraksi positif dengan teman dan guru dan yang lainnya. Untuk jurus pertama, kenali potensi ini, Bapak Ibu, kemarin sebenarnya saya ke 9C dulu. Untuk jurus yang pertama adalah kenali potensi. Untuk tahapan kegiatan ini kemarin di BPDPK kami dengan metode ARKA ya, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Jadi yang pertama untuk jurus ini adalah kita memberikan persepsi dulu tentang pentingnya gaya belajar, potensi diri, dan kecerdasan majemuk itu. Kemudian anak-anak diminta untuk mengisi link gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, ini hambatan kami kemarin adalah karena sibuknya server kayaknya, jadi agak lama masuknya ke link tersebut. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian untuk refleksi itu Guru BK memfasilitasi diskusi kecil tentang hasil tes, mengajukan pertanyaan efektif, menganalisis hasil tes, dan membandingkan dengan pengalaman belajar sehari-hari. Misalnya, apakah hasil tes sesuai dengan pengalaman belajar saya selama ini? Apakah saya merasa paling tidak memahami pelajaran dan potensi apa yang paling menonjol dalam diri saya? Terus untuk konseptualnya, ini adalah penjabaran dari secara teori ya tentang gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu, ada visual, auditory, dan kinestetik. Untuk visual itu, anak-anak visual ini lebih paham atau belajarnya lebih mudah paham dengan melihat gambar, warna, diagram, peta pikiran. Dan anak-anak visual itu biasanya suka mencatat, kemudian untuk hal yang penting itu diberikan stabilo ya atau warna, biar mereka lebih mengenali. Terus yang kedua adalah auditory, itu pendengaran. Anak-anak ini akan lebih mudah memahami informasi lewat mendengar penjelasan, diskusi, atau informasi dari radio. Ya, biasanya anak-anak ini juga suka belajar sambil mendengarkan musik, entah itu musik lembut atau sesuai dengan hobi mereka. Dan biasanya juga anak-anak ini belajarnya itu mengulang-ulang pelajaran dengan suara yang agak keras. Terus yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik itu gerakan ya, anak belajar mudah dengan melihat praktek langsung bereksperimen, bermain peran atau aktivitas fisik. Jadi biasanya anak-anak kinestetik itu memang lebih banyak geraknya, pola ya biasanya anak-anak kinestetik ini.
Strategi belajarnya dari eksperimen, gunakan alat peraga, simulasi, atau sambil menulis sambil belajar. Diharapkan Bapak Ibu guru juga nanti bisa mengcover pembelajaran di kelas dengan menerapkan 3 gaya belajar ini ya. Karena untuk cover kebutuhan dari 3 gaya belajar ini. Kemudian secara konseptual kami juga menggunakan kecerdasan majemuk. Ini ada 8 Bapak Ibu, ada linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Bapak Ibu, apakah sudah tahu kecerdasan majemuk yang dipunyai Bapak Ibu? Pernah ikut tes? Nanti saya ada linknya kalau itu mau mencoba. Jadi anak linguistik itu pandai berbahasa ya, logis matematik, logis, analitis, dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk kegiatan terakhirnya itu di aplikasi ya. Kami minta siswa untuk membuat kelompok, kemudian menuliskan gaya belajar, kecerdasan majemuk anggotanya, serta kekuatan diri, strategi belajar, serta rencana karya. Dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatan kelompok. Kemudian hasilnya kemarin di 9G ini untuk gaya belajar auditor itu ada 7 siswa 9 siswa, kinestetik ada 16 siswa. Jadi kinestetik itu hampir 50%. Untuk hasil tes kecerdasan majemuk dominan intrapersonal itu ada 11 siswa. Jadi intrapersonal itu adalah kecerdasan bisa memahami diri sendiri, lebih paham diri sendiri. Kemudian kinestetik itu suka kegiatan anaknya. Interpersonal itu adalah kecerdasan di mana anak itu bisa bekerja sama dengan orang lain, senang diskusi kelompok. Dan interpersonal ini punya jiwa-jiwa sebagai pemimpin. Kemudian naturalis itu adalah pencipta alam ya, suka dengan guru dan lain-lain. Kemudian untuk kecerdasan majemuk ini ada logis, spasial, linguistik, dan musikal. Itu ada anak 9H itu namanya Mahendra itu sudah menciptakan beberapa novel ya, bahkan sudah di-upload di Wattpad itu ada 5 judul atau berapa Mahendra? Ya, Mahendra 9H ya, Mahendra. Kemudian jurus 2 Bapak Ibu ada kelola emosi. Ugi juga. Musikal itu. Ugi itu YouTube-nya banyak. Ugi. Mbak Ugi. Ya. Brilian. Iya, brilian. Ya, itu musikal. Yes. Sering tak berwakai ya. Jurus kedua itu kelola emosi. Saya sasarannya 9I. Ya. Tujuannya lebih mengenali emosi mereka, mampu mengendalikan, menyalurkan emosi secara tepat, dan mengembangkan sikap tenang, empati, dan tanggung jawab dalam menghadapi situasi emosional. Kemudian untuk aktivitas biasa salam, kata, kehadiran, terus menyampaikan tujuan, mengajukan tanya romantik, emosi itu apa, dan saya lihatkan kemarin adalah roda emosi, kemudian saya memilih hari ini kamu tuh emosinya tuh apa ya, kamu rasakan apa. Ada beberapa anak yang maju, kemudian mau mengungkapkan, dan itu bagus sekali. Tapi ada juga anak yang saya lagi sedih bu, kenapa? Ya pokoknya ada. Ya, itu kelanjutannya mungkin nanti bisa untuk konseling secara pribadi. Terus refleksi itu secara random tadi yang diminta untuk menceritakan emosi yang dirasakan, kemudian duduk pemicu dan penyebabnya, kemudian ada diskusi ringan saya jawab dengan siswa. Secara konsep, secara teoritis saya berikan penjelasan emosi apa, jenis emosi apa, cara mengolahnya apa, kalau mana gimana, sedih gimana, gembira gimana. Terus selanjutnya ada aplikasi. Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok menuliskan berbagai pengalaman emosi di lainnya atau cerita dari emosi yang dialami, kemudian anak-anak presentasi. Untuk hasilnya, pola emosi ini terlihat mulai bisa mulai emosinya. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat saat diskusi kelompok, murid bisa mengambil jeda dengan menarik nafas, lalu baru mengungkapkan yang ingin disampaikan dengan berbicara sangat hati-hati dengan nada yang datar.
feedback saya di kelas. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada nih. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.